Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, yang semoga kita bersama-sama selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menitipkan sebagian besar karunia-Nya kepada kita. Ya. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa karunia dari Allah, walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata. Maka marilah kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu tersebut akan kita jadikan bekal. Kita jadikan bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berdoa semoga salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian, yang senantiasa menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau hingga akhir nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali mengenai 10 tips untuk kita bisa mensucikan jiwa kita. Tentang apa Bu, Pak? 10 tips untuk kita bisa mensucikan hati kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam tips yang ketiga nih. Tips yang kepindan 3. Lalu sebelum itu kita murojaah sebentar. Tips yang pertama yang sudah kita sampaikan adalah tentang tauhid. Tentang tauhid. Ini kunci dasar. Napa? Kunci dasar untuk kita bisa mensucikan jiwa kita. Yang paling pokok, yang paling penting adalah kita meningkatkan tauhid kita. Kemudian yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah kita juga harus bisa mengenali dan memahami dari berbagai jenis-jenis jiwa manusia. Kemarin kita sampaikan ada berapa? Ada 3 3, yaitu jiwa yang pertama adalah jiwa an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang bersih ya. Kemudian jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah. Apa? An-nafsul lawwamah, yaitu jiwa yang penuh dengan penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsu al-ammaratum bisu, yaitu jiwa yang condong kepada keburukan. Dan insyaallah untuk malam hari ini kita akan masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, yaitu judulnya adalah takhliyah qabla tahliyah. Napa Ibu Bapak? Tahliyah qabla tahliyah. Apa manis sih kue ya? Ada yang tahu? Ibu Bapak? Tahliyah. Mungkin masih asing ya. Qabla artinya apa? Qabla
kalau kita kan mendengar sholat qobliyah, sholat yang dilakukan sebelum ya, sholat sunnah ya. Berarti qobliyah itu artinya sebelum. Tahliyah apa itu? Ya, ini mungkin belum pernah kita dengar ya. Sehingga di sini kita akan mengambil dulu dari tema ini. Tahliyah qabla tahliyah. Tahliyah bi kha, nggih. Tahliyah itu artinya adalah membersihkan. Apa? Membersihkan. Qabla artinya sebelum, kemudian tahliyah itu artinya penghiasan. Apa? Penghiasan. Jadi tema atau judul kajian kita adalah pembersihan sebelum penghiasan. Oke? Pembersihan sebelum penghiasan. Oke. Alhamdulillah, kita akan masuk ke dalam tema yang pertama, yaitu takhliyah. Takhliyah secara bahasa berasal dari kata takhalla yatakhalli. Apa? Takhalla yatakhalli itu artinya meninggalkan, membersihkan, mengkosongkan, nggih. Takhliyah. Kemudian kalau tahliyah pakai ha, tahliyah itu artinya menghiasi. Napa? Menghiasi. Berasal dari kata tahalla yatahalli, memperindah, menghiasi dan sebagainya. Jadi diartikan yang pertama adalah takhliyah. Takhliyah adalah upaya manusia untuk membersihkan hati-hati mereka dari segala macam jenis penyakit. Nggih. Dua kata ini secara tulisan hanya yang membedakan itu hanya huruf kha-nya saja. Yang pertama takhliyah pakai kha, yang kedua tahliyah pakai ha. Tapi artinya berbeda. Nggih. Saya jadi teringat akan kisah saya ya. Dulu pernah belajar tahsin sama Ustaz Ahmad Fauzan. Saya pernah salah nggih. Pernah salah dalam membaca Quran surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nih. Saya dulu membacanya dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pakai kha, pakai ha. Itu salah nggih. Yang benar adalah pakai kha. Kalau kita membacanya pakai kha, itu artinya apa? Pada hari itu, pada hari kiamat, ya, bumi itu mengeluarkan ya segala berita besarnya. Ya, beritanya dikeluarkan. Ya. Tapi kalau kita membacanya pakai ha, itu artinya beda. Pada hari itu bumi mengeluarkan para pendetanya. Apa? Para pendeta. Jadi akhbar itu artinya berita, tapi kalau akhbar artinya kalau akhbar artinya berita, kalau akhbar pakai ha artinya para pendeta. Ya, maka beda kata, beda makna. Kembali di awal, takhliyah itu artinya upaya kita membersihkan hati dari segala macam jenis penyakit. Kemudian yang kedua, setelah kita melakukan proses takhliyah adalah kita memasuki fase selanjutnya, yaitu tahliyah, yaitu kita menghiasi hati. Jadi bagaimana cara kita menghiasi hati? Cara menghiasi hati adalah kita dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan amal soleh. Jadi cara terbaik untuk kita mencapai sebuah derajat tazkiyatun nufus adalah kita membersihkan hati kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua baru menghiasi diri kita dengan amal soleh. Inilah makna tazkiyah. Makna tazkiyah. Kita bisa melihat dengan firman Allah di Quran surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah pernah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha." Ambillah dari mereka orang-orang kafir itu sedekah.
tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ini yang penting. Agar dengan sedekah itu bisa mensucikan diri mereka, bisa membersihkan hati mereka. Yang pertama ya, bisa membersihkan hati mereka, dan yang kedua bisa mensucikan diri mereka. Nah, inilah tingkatan marotib. Kalau kita ingin mencapai derajat tazkiyatun nufus, berarti kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu. Sebagaimana ibu-ibu nih ya, yang sering pakai bedak ya. Biasanya kalau kita pakai bedak, apakah baru bangun tidur langsung bedakan, atau dibersihkan dulu mukanya? Bersihkan dulu dibersihkan dulu, baru nanti dihiasi dengan apa? Dengan bedak yang paling bagus ya, untuk suami. Jadi kalau kita ingin berdandan, terutama ibu, yang paling afdol adalah dandan kita itu untuk suami. Jangan di luar rumah kita semerbak wangi, ya, bercahaya seperti rembulan dengan bedak yang mahal, tapi di hadapan suami mampu perengus. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita di hadapan suami, di hadapan keluarga, harus berdandan yang lebih bagus, Kemudian kalau kita ingin membuat ataupun ingin merenovasi rumah, ya, misalkan rumah baru nih ya, ingin merenovasi rumah, apakah kita ujuk-ujuk ya ngecat rumah langsung dicat saja tanpa dibersihkan terlebih dahulu? Tidak. Maka segala sesuatu harus dibersihkan terlebih dahulu. Baru kalau sudah bersih, kita bisa menghiasinya. Bisa menghiasi dengan sempurna sehingga hasilnya juga akan sempurna. Ini juga sama dengan hati kita. Bersihkan dulu dengan kita meninggalkan segala macam penyakit hati, kemudian baru kita hiasi. Hiasi itu dengan kita buahkan dengan amal soleh. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu penting untuk kita sekarang ini adalah meningkatkan pembersihan hati kita semuanya. Ya, membersihkan hati dari segala macam penyakit hati. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, ya, di mana beliau pernah bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba, ya, jika melakukan sebuah kemaksiatan ataupun dosa, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Akan tetapi jika dia manusia tersebut, ya, segera bertaubat, beristighfar dan tidak mengulangi perbuatannya, sukila qalbuhu, maka hatinya kembali bersih. Di sini menggunakan kata istighfar wa taba. Lalu apakah perbedaan antara istighfar dengan taubat? Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar kata istighfar dan taubat. Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Paling tidak yang pertama, perbedaan antara istighfar dengan taubat adalah waktunya. Kalau istighfar itu tidak dibatasi oleh waktu, ya, tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita beristighfar, walaupun kita tidak dalam kondisi, ya, melakukan kemaksiatan. Misalkan kita beramal soleh, kita boleh istighfar, ya, boleh istighfar. Tidak hanya ketika kita selesai melakukan kemaksiatan. Tapi kalau taubat itu dibatasi oleh waktu. Allah tidak akan menerima taubat kita sampai malam yugharghar, sampai nafas kita itu berada di dalam kerongkongan kita, yaitu sampai sebelum kematian kita.
Sebagaimana yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Umar, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghar." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sampai sebelum nafasnya itu sampai di kerongkongan. Oke, ini yang pertama. Yang membedakan adalah waktunya. Jadi istighfar bisa dilakukan kapanpun, walaupun dia beramal soleh ataupun setelah melakukan kemaksiatan. Tapi kalau taubat, identiknya adalah ketika seorang sudah bermaksiat dan juga dibatasi oleh kematiannya, ya, kematiannya. Jadi kalau kita mati belum bertaubat, maka kematian kita akan termasuk menjadi kematian yang buruk, ya, su'ul khatimah. Kemudian yang kedua adalah pelakunya. Kalau taubat itu tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Kalau istighfar itu bisa. Oke? Napa? Kalau taubat itu kita tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Harus kita sendiri. Berbeda dengan istighfar. Itu boleh kita minta orang lain untuk memintakan ampunan untuk kita kepada Allah, itu boleh. Sebagaimana doa yang sudah kita hafal, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para saudara kami yang mana mereka telah mendahului kami dan keimanan mereka. Ini boleh. Nggih. Jadi silakan kita mintakan misalkan kepada orang-orang, kepada mungkin yang dianggap tokoh agama, kita mintai bantuannya untuk mendoakan ampunan untuk kita, itu boleh. Tapi kalau taubat nggak boleh diwakili, harus kita sendiri. Okay. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya yang membedakan. Syarat. Kalau istighfar, ya, itu setelah kita beristighfar tidak disyariatkan, maksudnya tidak disyaratkan untuk kita mengulangi kembali kemaksiatan kita. Tapi kalau taubat, setelah kita bertobat, kita tidak boleh mengulangi kembali dosa-dosa kita. Ini yang membedakan itu. Ulangi lagi, ya. Kalau taubat, setelah kita bertaubat, syaratnya adalah kita tidak boleh mengulangi kembali dosa yang telah kita lakukan. Tapi kalau istighfar, ini tidak disyariatkan seperti itu. Tapi yang paling afdol, kalau kita sudah beristighfar, juga kita tetap menjauhi dosa. Nggih, tapi tidak seperti taubat. Itu harus. Kalau kita bertaubat tapi masih mengulangi kesalahan yang telah kita lakukan, maka taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa di antara hal-hal yang membedakan antara istighfar dengan taubat. Jadi kunci utama atau yang terpenting yang bisa kita ambil, istighfar itu awal dari taubat, nggih. Istighfar itu awal dari taubat. Seseorang tidak bisa diterima taubatnya sampai dia beristighfar terlebih dahulu oleh Allah, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kemudian jika dia mengulangi perbuatan yang salah tersebut, maka titik-titik hitam itu akan ditambahkan lagi, dan sampai akhirnya titik-titik hitam itu akan memenuhi hatinya, sehingga orang tersebut diberi julukan dengan Ron. Napa, Bu? Ron. Jadi julukan bagi orang-orang yang mana hatinya itu tertutupi oleh titik hitam semuanya, ya, itu Allah berikan laqab atau julukan dengan Ron. Napa? Ar-Ronu. Ini diambil dari firman Allah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. Sebenarnya apa yang telah mereka lakukan, ya, itu selalu menutupi hati-hati mereka. Jadi kalau hati kita penuh dengan titik-titik hitam, bisa berefek dengan amal soleh kita. Jauh dari masjid. Kalau kita menerima saran, kritikan, kita tidak terima. Bisa jadi ada yang salah dalam hati kita, ataupun merasa ibadah kurang enak, kurang kurang ketagihan itu ya. Mungkin ada kesalahan dalam hati kita. Maka Rasul memberikan tipsnya, yaitu kita tidak mengulanginya lagi, kemudian beristighfar dan bertaubat. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mempunyai julukan ar-ranu. Napa? Ar-ranu, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan titik-titik hitam tersebut. Kemudian, maka dari itu salah satu poin penting di dalam tips untuk tazkiyatun nufus ini adalah penyakit hati yang sering dialami oleh orang-orang yang soleh. Napa? Penyakit hati yang sering dialami oleh orang-orang yang soleh. Jadi poin ini harus menjadi pengingat untuk kita semuanya, yang mungkin sudah bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sering sholat, ya, pokoknya sering beribadah. Semoga dengan tips ini, dengan poin penting ini, bisa selalu mengingatkan kita, jangan sampai kita terlena dengan ketaatan kita. Yaitu tips terpenting untuk tips yang telah kita sebutkan dalam proses takhliyah wa qabla tahliyah adalah kita jangan sampai terlalu menganggap diri kita itu suci. Napa? Jangan menganggap diri kita suci. Allah mewanti-wanti kepada kita, mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya, Quran surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian menganggap diri-diri kalian itu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya Allah itu yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi ini yang sering kita jumpai, ya, di kalangan kita. Banyak orang yang bangga dengan sholatnya, ya. Banyak orang yang bangga dengan amal solehnya. Walaupun bangga, itu fitrah manusia. Kita senang dengan amal soleh, kebajikan yang telah kita lakukan, itu fitrah manusia. Tapi jangan sampai berlebihan, menjadikan kita sombong, menjadikan kita merendahkan orang lain. Karena Rasul pernah bersabda, al-kibru huwa barqatul haq wa ghamtun nas. Rasul pernah mendikau kepada kita ataupun mewanti-wanti kepada kita, di mana beliau pernah bersabda, kesombongan itu ada dua. Apa? Kesombongan itu ada dua. Yang pertama, barqatul haq, menolak kebenaran. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Jika kita memberikan masukan kebaikan, dia menolaknya, berarti itu ada indikasi al-kibr. Ini yang indikasi sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ghamtun nas, yaitu merendahkan manusia yang lain. Ya, merendahkan manusia yang lain. Kita melihat ada orang yang enggak sholat, lalu langsung statement kita, wah, kayak ahli neraka kayak kok sengsara ya. Karena kita tidak seharusnya kita untuk memvonis seperti itu. Karena kita nggak tahu di akhir kematiannya. Bisa jadi akhir kematian dia, orang yang mungkin sekarang belum sholat,
bisa jadi akhir kematiannya baik. Namun kita yang sudah mungkin lama dengan sholat, lama dengan amal soleh, bisa jadi akhir kematian kita itu tidak baik. Okay? Jadi jangan selalu kita menaikkan diri kita, jangan. Kita harus selalu rendah hati, berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan selalu waspada dengan ancaman-ancaman ataupun bisikan dari syaitan la'natullahi alaihi. Nggih. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqu. Jadi bukan diartikan tidak boleh bangga ya, tapi harus diartikan dengan syukur, nggih. Biasanya kalau bangga itu menimbulkan sombong ya, menimbulkan bangga diri. Tapi kalau kita artikan dengan syukur, itu akan menimbulkan rasa senang tapi masih sewajarnya. Dan juga masih kita ada pengendalian. Kalau kita bersyukur ya, kita bangganya juga bisa terkontrol, kemudian masih tetap ingat bahwa ini amal soleh saya ini belum ada apa-apanya ya. Tidak bisa menebus surga yang begitu besar dengan kenikmatannya. Nggih. Jadi amal soleh kita itu tidak bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Loh, terus sholat buat apa? Ngaji buat apa? Karena masuk surga itu hanya dengan rahmatnya Allah. Tapi kita tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita tidak beramal soleh. Jadi diartikan amal soleh yang telah kita lakukan adalah sebagai kunci untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian dengan rahmatnya Allah tadi bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Ini yang tepat, nggih. Karena amalan kita tidak bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Ya, tidak bisa memasukkan kita ke surganya Allah kecuali rahmatnya Allah. Kecuali rahmatnya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih, orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah yang telah membersihkan orang tersebut bagi siapapun yang Allah kehendaki, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat 49. Jadi duduknya kita di sini, kemudian kehidupan kita yang sampai saat ini mungkin penuh dengan amal soleh, itu semata-mata yang memberikan hidayah kepada kita itu sinten? Allah. Karena Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Jadi tidak semuanya orang-orang bisa menikmati apa yang sedang kita nikmati. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kalau seandainya mereka orang-orang yang kafir, sinten? Kalau seandainya mereka orang-orang yang kafir bisa merasakan apa yang sedang aku rasakan, berupa kenikmatan, berupa keimanan, berupa ketenangan hidup walaupun ekonomi pas-pasan, niscaya mereka akan membelah dada-dada kami ini. Niscaya mereka akan membelah dada-dada kami untuk bisa merasakan apa yang kami rasakan. Jadi keimanan ini adalah keimanan ini adalah modal terbesar bagi seorang muslim. Kita bisa melihat sirah Nabi terutama pada perang Badar perang Badar. Umat muslim hanya berjumlah pinten 313 orang melawan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Kalau kita berpikir pakai matematika kita, 300 lawan 1000, sing menang deh. Ini pakai matematika kita, logika dulu misalkan ya. Belum langsung faktanya. Misalkan ada 300 orang lawan 1000. Kalau kita melihat dari kejauhan ya, dari jumlahnya, kira-kira yang menang yang mana?
1000 ya, 1000. Sudah ini 1000 dari 300-nya, 300 sama 300 saja sudah cukup ya. Ataupun 500 lah. Sudah setengah dari 1000 itu sudah kamu lawan sana. Yang lain istirahat saja. Mungkin bisa menang mungkin. Tapi faktanya apa? 300 lawan 1000. Yang menang adalah yang 300. Sehingga Allah itu memuji kepada orang-orang yang beriman itu. Kunci besar umat Islam meraih kesuksesan di zaman dahulu, di zaman peperangan tersebut adalah bukan dengan jumlah pasukan, bukan juga dengan apa? Bukan juga dengan peralatan yang mereka miliki. Karena alat perang umat muslim zaman waktu itu seadanya saja, tidak seperti dengan kaum Quraisy yang lebih canggih. Bukan dengan dua hal ini umat muslim meraih kemenangan. Tapi Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab, kemenangan umat muslim yang terbesar adalah karena keimanan mereka. Napa? Karena keimanan mereka. Mereka yakin di depan ada surga kalau kita meninggal. Tidak takut kehilangan harta. Inilah jihad fisabilillah. Kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Sehingga Allah ya lewat lisannya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, Allah itu takjub kepada orang-orang yang beriman. Napa? Rasul pernah ngendika, Allah itu takjub, merasa heran, bangga dengan orang-orang yang beriman. Karena apa? Kalau mereka diberi ujian, mereka akan bisa bersabar. Ini yang pertama, yang buat Allah takjub. Kalau mereka diberi ujian, mereka bisa bersabar. Kemudian yang kedua, kalau mereka diberi nikmat, maka mereka akan bersyukur. Inilah dua tanda orang yang beriman. Kalau diberi ujian, mereka bersabar. Kalau mereka diberi nikmat, mereka akan bersyukur. Dua hal ini yang membuat Allah itu takjub. Karena dua hal ini tidak dimiliki oleh orang selain Islam. Kita bisa melihat orang-orang kafir di sana, non-muslim di sana, ya, hidup dengan harta yang mencukupi. Contohnya ya, Bapak Ibu tahu nggak penyanyi raja pop dunia Michael Jackson? Tahu nggak? Ada yang tahu? Saya nggak tahu ya, cuma dengar doang. Sekarang udah meninggal. Tahu nggak meninggalnya karena apa? Meninggalnya beliau karena setiap mau tidur itu dia harus minum obat tidur. Apa? Kalau dia mau tidur itu dia harus minum obat tidur. Terus kalau nggak minum obat tidur itu dia nggak bisa tidur. Sehingga di suatu masa dia mengalami overdosis, sehingga dia meninggal dunia. Jadi kita naik turu pules banget Ibu. Kita diberikan nikmat tidur, pules banget. Sampai sekarang mungkin mendengarkan pengajian tidur Ini nikmat banget. Tapi Michael Jackson mungkin dia diberi harta yang banyak, raja pop dunia, tapi untuk bisa tidur dia harus minum obat tidur. Kira-kira rekasa atau buatan? Rekasa ya. Lebih baik kita mungkin hidup dengan pas-pasan, dengan kita mensyukuri nikmat kita. Tidur gampang, sana keluarga sehat. Ini nikmat yang sangat mahal. Bisa tenang dan amal soleh kita. Jadi kenikmatan ataupun Rasul pernah memberikan gambaran kepada kita, kekayaannya sebenarnya itu bukan dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sejati adalah dengan kaya hati. Laisal ghina an kathratil 'arab walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, akan tetapi dengan kayanya hati. Dengan kebersihan
hati. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita sudah berupaya dalam proses takhliyah, membersihkan hati kita dari penyakit hati, kemudian tahliyah, kita menghiasi diri kita, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yaitu Allah jelaskan di firman Allah Quran surah Thaha ayat 76. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Yaitu surga Aden yang di bawahnya terdapat alir-air yang mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jadi balasannya apa? Surga Aden. Surga yang diartikan dengan kalau kita bisa masuk ke dalam surga tersebut, maka kita akan berada di dalamnya selama-lamanya. Yang terakhir kami tutup dengan sebuah kisah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pernah ada seorang sahabat yang Rasul jamin itu dia masuk surga sampai 3 kali. Ada seorang sahabat yang Rasul menjamin baginya surga sampai 3 kali ucapan. Dikisahkan ketika Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya di masjid, kemudian Rasul menunjuk ke arah pintu Masjid Nabawi. Sekarang saksikanlah wahai sahabatku, nanti ataupun sebentar lagi akan datang orang yang akan masuk surga. Semua orang heran. Loh, ini Abu Bakar udah di sini, Umar udah di sini. Sahabat yang senior sudah di masjid semua. Mereka heran, siapa? Kemudian datang orangnya. Nah, orang tersebut di dalam sejarah itu banyak perbedaan pendapat. Ya. Sehingga kita tidak tahu secara pastinya, ya, maka kita sebut dengan fulan. Sebut dengan fulan. Oh, itu. Dan orang tersebut itu jauh dari Rasul, maksudnya tidak seperti sahabat yang lain. Jarang ikut kajian, ya, tidak dekat dengan Rasul dan kurang terkenal. Tapi Rasul memberikan jaminan baginya surga. Itu masuk surga. Kemudian keesokan harinya, ketika Rasul sedang duduk-duduk di masjid, Rasul juga menunjuk ke arah pintu lagi. Sekarang saksikanlah kembali, wahai sahabatku, nanti akan datang dari pintu tersebut orang yang akan masuk surga. Para sahabat menunggu lagi, ternyata icik-icik sing teka wong wingi maning. Duh, dene kayak maning, salah apa ya gitu. Kemudian keesokan harinya Rasul mengulangi hal yang sama. Nanti akan datang orang yang masuk surga. Dan dilalah orang yang kemarin lagi. Lalu para sahabat memahami, ini kayaknya bukan icik-icik, bukan. Pasti itu orangnya. Kemudian ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Sinten? Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang paling sregep menjalankan sunnah Nabi. Sinten? Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling sregep menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ini afdhalus sahabat. Sahabat yang paling pertama, yang paling sregep menjalankan sunnah Nabi itu namanya Abdullah bin Umar. Sehingga Abdullah bin Umar ini sengaja nginep 3 hari. Nginep 3 hari di rumah orang tersebut. Coba cari tahu ini amalannya apa sih? Kok bisa dijamin Rasul sampai 3 kali masuk surga? Sementara sahabat yang lain, Abu Bakar cuma 2 kali, Umar 2 kali, ada yang 1 kali, tapi ini 3 kali. Sahabat yang tidak terkenal. Abdullah bin Umar di malam pertamanya mengintai, ini amalan Ustaz. Ternyata di malam hari dia biasa tidur kasih. Oh, mungkin nanti sholat tahajud. Ternyata nggak sholat tahajud. Nggak sholat tahajud. Keesokan harinya
amalannya biasa kayak kita, sholat di masjid, bekerja, biasa kayak kita. Di hari kedua, Abdullah bin Umar masih menjumpai orang tersebut, amalannya biasa saja, nggak ada yang wow itulah ya, nggak ada yang apa ya, berbeda dari yang lain, masih standar dengan kita. Dan di hari yang ketiga juga sama. Kemudian Abdullah bin Umar langsung menceritakan tujuan yang sebenarnya, kenapa dia mau menginap 3 hari di rumah orang tersebut. Sesungguhnya saya menginap di sini karena saya heran, apa amalanmu yang menjadikanmu itu dijamin masuk surga sampai 3 kali, sementara amalanmu yang saya lihat itu biasa saja, standar, ya standar biasa saja. Kemudian orang tersebut menjawab, memang benar, mungkin amalanku di matamu itu standar, tapi saya punya satu amalan rahasia. Punya berapa? Satu amalan rahasia. Yaitu apa? Saya sebelum tidur itu saya muhasabah diri. Saya mengingat-ingat akan kesalahan yang telah saya lakukan. Kemudian kalau misalkan ada orang lain yang berbuat salah kepada saya, langsung saya maafkan seketika itu pula. Dan juga saya mendoakan kepada diri saya dan saudara yang lain dengan doa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan keimanan mereka. Janganlah engkau menjadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha lembut lagi maha penyayang. Inilah amal rahasia. Sebelum tidur dia selalu mengingat kesalahannya. Kalau misalkan ada kesalahan dari orang lain, dia langsung maafkan seketika itu pula. Dan ternyata dengan amalannya ini bisa menjadikan dia masuk surga. Maka ini penting untuk kita. Walaupun kita amalannya masih standar, kalau bisa kita melakukan amal yang satu ini. Sebelum tidur kita muhasabah, Ibu Bapak. Muhasabah tentang seharian ini adalah kita lakukan. Terutama apakah kita mendolimi saudara kita? Apakah kita pernah ataupun hari tadi sudah memukul saudara kita ataupun menggibahi saudara kita? Langsung kita beristighfar sebelum tidur. Nggak perlu lama-lama, 10 menit lah. Yang penting istiqomah setiap hari. Dan ternyata dengan amalan ini menjadikan sahabat tadi masuk surga dan dijamin sampai 3 kali. 3 kali masuk surga. Maksudnya dijamin sampai 3 kali ucapan bahwa dia akan masuk surga. Kira-kira sepele kamu buatan? Sepele nggih, kita muhasabah sebelum tidur saja. Nggih. Dan kita harus yakin semoga dengan amalan ini bisa masukkan kita masuk surga. Mungkin ya bisa dilihat ya, ketika ada mubaligh yang menyampaikan agama, ya, menyampaikan syiar Islam, mungkin dia bisa di hadapan orang senyum, ya, berlakuan baik, kemudian apa? Saling beramah tamah. Tapi mungkin berbeda ceritanya dengan di rumah, berbeda ceritanya di rumah. Karena yang paling tahu akan diri kita adalah keluarga kita, adalah keluarga kita. Jadi yang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah mengatakan, kalau kita ingin membuat surat berkelakuan baik, itu tidak hanya cukup dari kepolisian saja. Seharusnya dari keluarga kita juga mengeluarkan surat tersebut. Karena mungkin sikap kita selama ini di hadapan manusia dibandingkan dengan di hadapan keluarga kita sendiri mungkin masih berbeda.
Maka yang harus kita rubah adalah terus di hadapan keluarga harus lebih baik sikap kita, memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga di masyarakat sekitar. Oke, tips yang tadi ini semoga bisa mengingatkan kita bahwa jangan terlena dengan amal soleh, jangan terlena dengan ketaatan, ya. Semoga dengan sikap waro ini, sikap kehati-hatian kita tetap menjaga kita dalam koridor yang semestinya. Oke. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat dan memberi dampak yang baik untuk kita semuanya. Semoga ada yang segera kita bisa amalkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit langsung kita amalkan. Terutama nanti ya pada sebelum tidur kita muhasabah, istighfar, mengampuni mungkin kelakuan yang tidak baik dari saudara kita ampuni langsung walaupun dia belum minta maaf. Kalau ada hak-hak yang belum kita tunaikan, kita langsung tunaikan. Semoga dengan ini bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika banyak kesalahan, keceletotan dan sebagainya, itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Marilah kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.